Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada saat ini? Semoga tetap setia untuk mengikuti pemahaman Alkitab. Kita akan melanjutkan Kejadian pasal 3. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Merupakan bagian lanjutan dari PA waktu yang lalu, saudara-saudara. Pada waktu yang lalu kita menyoroti secara khusus tentang tokoh yang baru yang masuk di dalam Kejadian di Taman Eden itu, yaitu ular, yang sebenarnya adalah si ular tua itu, yaitu setan yang merasuki ular itu. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan melihat apa yang dilakukan oleh setan kepada manusia sehingga akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Nah, saudara-saudara, itu yang kita bisa baca di dalam ayat yang ke-1 dalam percakapan sang ular itu kepada perempuan dan kemudian juga nanti dilanjutkan kepada Adam. Ya. Kita akan melihat, saudara-saudara, ayat yang ke-1, bagian yang kedua itu adalah demikian firman Tuhan, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, saudara-saudara, percakapan ini menarik ya. Sebab si setan ini berbohong atau berdusta atau menyatakan dusta yang sangat-sangat esensi, yaitu memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Setan mengatakan, saudara-saudara, bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Nah, tentu saudara-saudara, kalau menurut logika, bagaimana bisa Tuhan memberikan perintah semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan? Ini tidak logis. Lalu kalau begitu, manusia mau makan apa kalau bukan makan dari pohon-pohon itu? Karena itu, Hawa bisa menjawab ketidaklogisan itu, saudara, dengan mengatakan, oh enggak gitu. Ya, semua pohon-pohon di sini buahnya boleh dimakan, kecuali pohon yang ada di tengah, yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi saudara perhatikan, di dalam ayat yang ketiga, Hawa menambahkan perkataan, jangan kamu makan atau raba buah itu. Padahal kalau saudara membaca di pasal 2 ayat yang ke-17, tidak ada perkataan jangan kamu raba. Ya, jadi ini adalah penambahan dari Hawa. Kenapa Hawa mengalami ketidaktepatan ya, ada miss di situ, saudara-saudara? Karena Hawa memang tidak mendengar langsung perkataan dari Tuhan. Yang mendapatkan perintah atau perkataan langsung itu adalah Adam. Jadi apakah Adam yang salah memberikan informasi atau Hawa sendiri yang salah menangkap sehingga dia menambahkan perkataan jangan kamu raba buah itu? Ya, kita tidak tahu. Tetapi di sini sudah jelas ada miss. Nah, saudara-saudara, dua ayat ini mau menjelaskan bahwa iblis datang kepada Hawa, menggoda Hawa itu dengan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Seolah-olah sesuatu yang tidak masuk akal. Ya. Dan biasanya, saudara, kalau ada hal yang tidak masuk akal, kita bisa menjawab. Tetapi ini sebetulnya hanyalah permulaan, hanyalah pembuka. Maksud iblis bukan itu. Nah, di dalam ayat yang keempat, saudara-saudara, lalu iblis kemudian melanjutkan. Sebenarnya begini, kalau boleh dikatakan secara mudahnya ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi, saudara-saudara, yang menjadi titik tolak percakapan ular dengan perempuan ini bukanlah soal memakan buah. Tetapi yang menjadi titik tolak itu mengenai akibat dari makan buah itu apa? Ya. Kalau Hawa
mengatakan akibatnya adalah mati. Kamu akan mati. Sesudah pada waktu itu belum ada kematian. Jadi tidak ada seorang pun yang mengetahui kematian itu seperti apa. Ya, tetapi kamu akan mati. Nah, namun iblis mengatakan, oh tidak, kamu salah dengar. Ya, kamu salah. Kamu itu tidak akan mati. Justru pada waktu kamu makan, kamu justru akan terbuka matamu, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi saudara-saudara, disinilah perbedaan atau godaan yang disampaikan oleh si ular tua ini, si setan. Yang digoda kepada perempuan itu adalah supaya perempuan itu naik derajat. Ya, menjadi seperti Allah, lalu mempunyai pengetahuan yang sama dengan Allah. Saudara-saudara, apakah di dalam diri Hawa dan kemudian juga di dalam diri Adam itu ada keinginan untuk menjadi seperti Allah pada waktu itu? Kita tidak jelas memang tentang itu. Tetapi kalau kita melihat, saudara-saudara, yang dikatakan oleh ular atau godaan oleh ular ini, paling tidak ular sudah memasukkan, setan itu sudah memasukkan pikiran yang salah, pikiran yang jahat, yaitu bahwa manusia itu bisa menjadi seperti Allah. Saya di PA waktu yang lalu di pasal 2 sudah mengingatkan larangan manusia untuk mendekati dan untuk memakan pohon tentang pengetahuan yang baik yang jahat itu sudah untuk memastikan atau untuk memberitahukan bahwa manusia itu pada posisi yang berbeda dengan Allah. Manusia itu harus sadar bahwa dia bukan Allah meskipun dia itu mempunyai hikmat yang sangat tinggi. Manusia itu mempunyai kebebasan, manusia itu mempunyai segala sesuatu yang sangat mulia dan sempurna, tetapi satu hal, dia tetap berada di bawah Allah. Dan inilah saudara-saudara yang dibuka, seolah-olah iblis membuka pintu ini, memberitahukan kamu sebetulnya masih bisa naik level setingkat dengan Allah. Dan kalau kamu punya pengetahuan tentang yang baik, yang jahat, kamu menjadi seperti Allah, kamu bisa menguasai semuanya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, godaan ini adalah godaan yang klasik, yang terus-menerus diulang kepada seluruh manusia. Manusia itu berada di dalam keadaan pada saat ini, sesudah jatuh di dalam dosa, keadaan yang tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa bahwa apa yang sudah didapatkannya adalah sesuatu yang baik. Selalu saja kurang baik, selalu saja kurang cukup, ya. Maka terus-menerus mencari sampai pada puncaknya ingin menjadi seperti Allah. Dan kalau kita lihat saudara-saudara pada saat ini, misalnya di dalam ilmu pengetahuan, di ruang ilmu pengetahuan, saudara-saudara, orang pada saat itu terus-menerus ingin menjadi seperti Allah. Ingin mengetahui segala sesuatu dan ingin berkuasa. Dan dengan ilmu pengetahuan itu manusia menentukan gaya hidupnya, menentukan sikapnya, mengambil keputusan untuk menentukan nasibnya, seolah-olah begitu. Mau merebut takhta Allah. Sama seperti yang dilakukan oleh setan ketika dia juga jatuh di dalam kejahatan ini. Nah, saudara, kita lanjutkan. Sesudah perempuan ini mendengar bahwa dia bisa menjadi seperti Allah, maka saudara, pohon yang tadinya biasa, yang dia biasa lihat, setiap hari dia lihat dan tidak pernah menggiurkan, saat ini menjadi sesuatu yang menarik. Ya, ayat 6 mengatakan perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Padahal sebelumnya biasa saja, saudara, tidak ada perasaan itu. Lalu sesudah melihat, ada perasaan seperti sedap, ya, kelihatannya seperti sedap. Ini kalau dimakan lebih dari yang lain kayaknya, gitulah. Ya. Lalu kemudian pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, sudah jadi ada penambahan informasi
yang keliru ya dari setan. Tuhan tidak pernah mengatakan kalau kamu makan buah ini kamu akan mendapatkan pengertian, tidak. Tetapi informasi yang salah ini yang diberikan kepada perempuan itu. Ya. Langkahnya perempuan itu melihat, tahu-tahu ada hasrat kayak sedap, ya, menarik hatinya, lalu kemudian ia mengambil dari buahnya. Buah itu diambil sesuai dengan keyakinannya, wah ini akan memberikan pengertian. Maka ketika Hawa mengambil buah itu tentu dengan maksud saudara-saudara supaya dia bisa mendapatkan pengertian. Bukan untuk memakan. Sebab kalau untuk memakan ada banyak buah yang lain yang dia bisa makan. Tetapi buah ini beda. Karena ini ada nilai tambah. Ya, yaitu memberikan pengertian. Lalu kemudian sesudah itu dia berikan buah itu kepada suaminya. Celakanya saudara, suaminya juga ikut memakannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, adegan yang persisnya kita tidak tahu ya. Apakah pada waktu Hawa digoda oleh ular itu, oleh setan itu, Adam juga mendengar atau tidak? Berada di dekatnya atau tidak? Tidak begitu jelas di sini, saudara-saudara. Mungkin juga tidak. Tetapi tentu ketika Hawa memakan buah itu, saudara-saudara merasa nikmat, lalu dia mau bagi. Lalu dia cerita tentu Hawa bahwa buah ini akan memberikan pengertian dan lain sebagainya. Dan Adam mendengarkan Hawa dan tidak atau melupakan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita lihat di sini adalah bahwa pikiran yang jahat itu berawal dari tipuan si iblis dengan cara memutarbalikkan firman Tuhan, lalu menambahkan informasi yang salah, yaitu bahwa buah itu akan memberikan pengertian, ya padahal ini adalah sebuah dusta, bukannya pengertian tetapi keadaan kejatuhan, saudara. Lalu kemudian ada tindakan dari pengertian itu, dari pikiran yang jahat itu, saudara, lalu kemudian berubah menjadi tindakan mengambil buah itu. Nah, Adam sendiri, saudara-saudara, waktu mengikuti suara dari perempuan, dari istrinya ini, itu dalam situasi yang berbeda. Adam tidak mendengar langsung suara dari iblis, katakanlah ya. Pada waktu itu dia tidak mendengar, tapi dia hanya mendapatkan informasi dari istrinya. Sehingga pada waktu istrinya itu mengatakan hal tersebut, situasi Adam berbeda. Adam memikirkan sendiri apa yang dikatakan oleh perempuan ini, lalu kemudian dia memutuskan. Dia mengambil keputusannya sendiri. Tidak digoda secara langsung, tetapi ketidaktaatannya adalah keputusan dari Adam. Lalu Adam memakannya. Nah, saudara-saudara, sampai di situ, ketika Adam memakannya, beberapa saat kemudian, barulah terjadi abnormalitas yang saya sudah ceritakan di kesempatan yang lalu, saudara-saudara, yaitu manusia jatuh di dalam dosa. Nah, kita bisa melihat sekarang anatomi lah ya, atau step-step dari godaan. Saudara-saudara, iblis membawa kita ke dalam dosa itu melalui godaan. Dia tidak memaksa kita. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melawan godaan. Tetapi iblis memang menggoda kita, masuk di dalam pikiran kita terutama, memberikan informasi yang salah, memberikan gambaran yang salah, sesuatu gambaran yang lebih nikmat, lebih indah, lebih kelihatannya lebih mulia, lebih agung yang menjadi hasrat manusia. Dan kalau manusia mendengar godaan iblis, lalu melangkah di dalam langkahnya untuk mengambil, menikmati apa yang dikatakan oleh iblis itu, maka manusia jatuh di dalam dosa. Dan itu adalah keputusan manusia. Dan itu berlaku pada saat ini, saudara, sepanjang zaman begitu. Jadi saudara-saudara, kita perhatikan, kejatuhan manusia di dalam dosa itu adalah keputusannya sendiri, keputusan manusia, keputusan Adam, dan keputusan Hawa juga. Dan manusia jatuh di dalam dosa itu karena mengikuti perasaannya sendiri, mendengarkan suara hatinya sendiri untuk menjadi serupa dengan Allah.
melupakan kebenaran firman Tuhan, melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, mempunyai bayang-bayang atau keinginan ciptaannya sendiri, mempunyai pengharapannya sendiri yang dianggap lebih baik dari Tuhan, dan ini adalah pemberontakan. Ini adalah perlawanan, ya, melawan pengertian yang Tuhan berikan, melawan keinginan Tuhan, ya, kehendak Tuhan dalam kebaikan-kebaikan hidup manusia. Manusia mempunyai cita-citanya sendiri. Saudara-saudara, itulah hakikat dosa sebetulnya. Dosa adalah melawan kehendak Allah. Tetapi dosa juga merupakan sebuah keinginan untuk menjadi seperti Allah. Dosa adalah keadaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Allah menetapkan satu standar tertentu, tetapi manusia tidak bisa mencapainya. Manusia menyeleweng, manusia berlari dari segala kehendak Allah. Ya, sehingga timbullah segala macam kejahatan dan dosa itu. Jadi saudara-saudara, itulah asal mula dari abnormalitas dalam dunia ini. Keadaan dunia kita pada saat ini menjadi seperti ini karena sejak awal terjadi kejahatan pemberontakan kepada Allah. Nah, pada saat mendatang, saudara, kita akan meneliti lebih jauh bagaimana dampak yang utama atau mengapa apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dulu sekali itu berdampak kepada kita. Nah, itu yang akan kita bahas pada saat mendatang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca betapa iblis menggoda manusia melalui pengertian-pengertian yang salah, memasukkan informasi yang dusta, sehingga kami mengikuti hasrat keinginan kami yang jahat, yang melawan kehendak Allah. Tolonglah kami supaya kami terus-menerus hidup di dalam kebenaran dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.